Menteri Pengajaran pengajaran di zamannya Presiden Soekarno. Menteri yang pertama itu sebenarnya anak-anak usia sekolah dari tingkat SD hingga SMA itu perlu mengerti tentang sejarah beliau. Biasanya beliau juga yang berani memperjuangkan bangsa Indonesia bisa merdeka dari sejarah. Kalau kita sebagai generasi muda tidak mengenalkan seperti pahlawan kita nasional tentang pendidikan, saya kira kurang Afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Tepatnya di Cagar Budaya Taman Wijaya Brata, Umbulan, Yogyakarta. Taman Wijaya Brata mengandung makna sebagai tempat pesarian langgeng atau persemayaman abadi bagi para pejuang yang telah menunjukkan kejayaan, memperoleh kemenangan setelah melampaui masa penderitaan, keprihatinan, Topo Broto berjuang melawan penjajahan untuk mencapai kemerdekaan. Di dalam kompleks taman ini juga terdapat 217 makam kerabat dekat Ki Hajar Dewantara, keluarga taman siswa, serta para tokoh nasional bangsa Indonesia. Pembangunan Taman Wijaya Brata dimulai pada tahun 1959 saat peringatan 1000 hari wafatnya Ki Hajar Dewantara pada tanggal 30 Januari tahun 1962. Peresmian Taman Wijaya Brata ditandai dengan Condro Sengkolo, Rinaras terus Basukining Wiji. Artinya suasana harmonis menciptakan generasi baru yang hidup dalam suasana sejahtera atau bahagia. Nyi Hajar Dewantara wafat pada tanggal 16 April tahun 1971. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April tahun 1959. Keduanya dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Jirat makam Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara berbentuk persegi panjang. Pada bagian atas terdapat nisan berupa lambang taman siswa, yaitu Cakra Garuda di sisi utara dan Cakra Kembang di sisi selatan. Makam Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara berada di atas batur berbentuk persegi 8 berukuran panjang 10 meter, lebar 8 meter dan tinggi 0,8 meter. Untuk menggambarkan bahwa makam Ki Hajar Dewantara dapat dicapai dari segala arah, batur makam diberi 5 tangga.
Pada sisi selatan terdapat tempat untuk meletakkan karangan bunga berbentuk kelir pewayangan yang menggambarkan pergelaran hidup kemasyarakatan dari cita-cita Ki Hajar Dewantara, bertuliskan Tutwuri Handayani. Di dalam komplek Taman Wijaya Brata ini juga terdapat 217 makam kerabat dekat Ki Hajar Dewantara, keluarga taman siswa, serta para tokoh nasional bangsa Indonesia. Demikianlah sobat sekalian, ziarah kami di Taman Wijaya Brata, makam Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini kami juga berkesempatan bisa bersilaturahmi dengan Ki Sumanto, juru kunci makam Ki Hajar Dewantara. Nggih, nyonya. Istri niku wau. Ngapunten Pak Ki Sumanto. Panjenengan dateng Taman Siswa sampun dangu pinten tahun? Dari tahun 80. Dari tahun 80. Berarti kan wis 40 tahun lebih. Nggih. Nggih. Badhe nyuwun pirsa. Dalemipun Ki Hajar Dewantara sampe kok dateng pundi? Kalau dalamnya ini ya yang sekarang dipakai untuk museum Dirgantara di Indonesia. Itu dulunya tinggal di situ. Oke. Terus semua perabotnya juga dipakai sebagai museum. Nggih. Banyak perabot-perabot dari Ki Hajar beliau itu digunakan museum di situ. Kalau penjenengan badhe besok itu bisa masuk di museum. Museum niku dikelola oleh pemerintah apa Taman Yang Siswa? ngelola Taman Siswa. Taman Siswa nggih. Persatuan Taman. Nggih, sampun diserahkan dateng Taman Siswa. Ngoten Jadi nggih. memang itu untuk Taman Siswa. Miliknya Taman Siswa. Dari Ki Hajar untuk Taman Siswa. Nggih. Itu yang mengelola masih dulu Persatuan Taman Siswa. Nggih. Sampai Lajeng sekarang nggih. banyak dikunjungi dari berbagai pihak, dan sekarang memang di kota itu di DIY itu wajib berkunjung ke museum untuk khususnya anak-anak sekolah Ya, nggih. biar tahu Cek sejarah. mboten kelangan sejarah. Ya. Ngoten. Termasuk sebenarnya bukan hanya museum saja, tapi juga makam pahlawan kita itu perlu dikunjungi dari anak-anak sekolah. Betul. Kalau menurut saya, Betul. hanya apalagi yang namanya Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Betul. Pahlawan nasional tentang pendidikan ya, Betul yang sekali. sudah disebut Bapak Pendidikan juga. Ya. Dan itu Dan tidak itu boleh. pahlawan nasional yang konsep-konsep pendidikan itu memang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Sebelumnya. Dan sangat Dan relevan jadi dengan menteri yang pertama, Menteri Pendidikan pertama. Menteri Mungkin. dulu itu Pendidikan Menteri dan Pengajaran dulu. pengajar. Menteri Pengajaran Pengajaran di zamannya di Presiden zaman Soekarno. Soekarno. Menteri yang pertama. Menteri. Itu sebenarnya anak-anak usia sekolah dari tingkat SD hingga SMA itu perlu mengerti tentang sejarah Betul. beliau. Nggih, leres. Makanya beliau juga yang berani memperjuangkan bangsa Indonesia bisa merdeka yang seperti
sekarang ini. Iya. Kalau kita sebagai generasi muda tidak mengenalkan seperti pahlawan kita nasional tentang pendidikan itu, saya kira kurang afdol. Kurang afdol. Dan Artinya kita bisa pintar itu karena pendidikan. Iya. Bisa bekerja dengan enak karena pendidikan. Tanpa pendidikan tidak akan mengantarkan seseorang atau semua manusia menjadi manusia yang sukses, ya, baik sukses dunia maupun akhirat, gitu. Iya. sudah. Makanya saya punya pendapat seperti itu, kalau memang itu kita itu benar-benar mengarahkan ke situ, anak-anak kita atau murid-murid kita atau siswa-siswa kita di Indonesia ini bisa mengerti tentang sejarah bangsa. Betul sekali. Hanya pada waktu itu Ki Hajar Dewantara pada sebelum kemerdekaan tahun 1921 itu mengikuti paguyuban yang dinamakan Sarasian Sloso Kliwonan. Itu diadakan setiap malam Sloso Kliwon. Itu mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh di Pangeran dan Ki Hajar Dewantara diserai sebagai paniteranya dan juga diserai untuk mendidik anak-anak. Kemudian ketua paguyuban itu diserai oleh paguyuban itu untuk mendidik orang-orang dewasa. Dan Ki Hajar Dewantara mendidik anak-anak untuk menanamkan jiwa merdeka. Jiwa merdeka ditanamkan pada saat itu, dan sebelumnya itu memang Ki Hajar Dewantara sudah mengkonsepkan bangsa Indonesia atau anak-anak Nusantara harus dididik biar mengerti atau biar berjiwa merdeka. Itulah sobatku sekalian, perbincangan kami dengan Ki Sumanto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru.